Dan untuk mengetahui situasi terkini terkait dengan arus mudik, langsung saja kita akan bergabung dengan Bella Mulahela yang saat ini berada di gerbang tol Kalikangkung, tepatnya di Jawa Tengah. Kemudian juga ada Reza Siregar yang saat ini berada di gerbang tol Kota Baru Lampung. Kita akan ke Bella dulu di gerbang tol Kalikangkung. Bella, selamat malam. Bella, bisa digambarkan kepada kami bagaimana kondisi di gerbang tol Kalikangkung sampai dengan Kamis malam, apakah memang skema one way ini cukup membantu untuk mengurai kepadatan dari para pemudik di sana? Ya, selamat malam Tiffany. Saya sampaikan bahwa memang sejak pukul 7 hingga 9 malam hari ini kami pantau dari gerbang tol Kalikangkung Semarang memang sudah terlihat banyaknya pemudik yang masuk ke arah Semarang menggunakan gerbang tol Kalikangkung Semarang ini, dan memang didominasi dengan kendaraan pribadi dengan plat B dan juga bus yang membawa pemudik di dalamnya begitu. Tiffany, kalau misalnya kita bisa membahas soal one way, sejak pukul 5 sore tadi di kilometer 47 Karawang memang sudah diterapkan skema one way untuk mengurai kepadatan terjadi di dalam tol, dan sampai kilometer 414 yaitu tempat saya melaporkan sekarang, yaitu di Kalikangkung Semarang, Tiffany. Dan memang di sepanjang jalur tol setelah terjadi ataupun dibantunya ada skemanya rekayasa lalu lintas tersebut, tidak ada ataupun kepadatan yang terjadi seperti sebelumnya yang tadi siang ataupun pagi sempat terjadi cukup panjang antrian di Jakarta Cikampek sampai ke Palimanan begitu. Untuk mengetahui lebih lengkap bagaimana rekayasa lalu lintas ataupun bagaimana persiapan dari Semarang sendiri, untuk mengetahuinya sudah bergabung dengan saya Kombes Pol Agus Suryono di lantas dari Polda Jawa Tengah. Ya, Bapak bisa dijelaskan bagaimana skema pengamanan dari one way sejak kilometer 47 hingga 414, Pak? Baik, saya coba buka master, mohon maaf. Baik, terima kasih. Polda Jawa Tengah dan jajaran termasuk stakeholder sangat siap sekali melaksanakan operasi ketupat, dan hari ini adalah diberlakukan one way nasional dari kilometer 47 sampai Kalikangkung. Teknik dan taktis one way sudah kita lakukan, sehingga pengusungan jalur yang menuju ke Jakarta tadi sudah kita laksanakan 2 jam sebelum hari H. Dan hari ini, saat ini, rombongan daripada one way sudah masuk di wilayah Jawa Tengah. Tentunya Polda Jawa Tengah sudah mengantisipasi ketika nanti pengemudi sudah 3 jam mengendarai bisa singgah di rest area. Rest area sudah kita kelola, ketika nanti cukup banyak penumpang ataupun pemudik yang datang ke rest area, di sana juga ada pos pelayanan berkaitan dengan gerai vaksin juga kita siapkan juga. Pak, ini kan ada one way dari kilometer 47 hingga 414. Setelah melewati gerbang tol Kalikangkung, skemanya seperti apa, Pak, kalau misalnya nanti ada penumpukan dari kendaraan? Kita sudah ada skenario ya, ketika nanti lonjakan arus cukup tinggi setelah keluar dari Kalikangkung, dan sebelum keluar dari Kalikangkung pun kita sudah antisipasi. Ketika keluar dari Kalikangkung nanti akan keluar exit tol Krapyak. Nah, tentunya nanti di sana ada penumpukan arus dari Polda Jawa Tengah dengan Polresta sudah melakukan antisipasi rekayasa. Apakah nanti ketika lonjakan cukup banyak kita akan berlakukan one way, termasuk juga kita berlakukan kontraflow. Jadi pemudik kita prioritaskan untuk melanjutkan perjalanan arahnya kemana. Kalau arahnya ke Demak, Kudus, ada yang ke Gerobokan, ada yang ke Semarang, ada yang ke Solo, tentunya nanti akan kita lihat kondisi arus pada saat itu. Tetapi langkahnya sudah kita siapkan. Pak, jalur mana saja nanti untuk melerai kemacetan ketika nanti terjadinya one way? Pastikan arus lalu lintas pastikan nanti ada yang tempat yang beberapa titik yang akan macet. Arus mana saja, Pak? Jalurnya mana saja? Baik, untuk arus mudik, jadi tidak terpaku di jalan tol. Semua menjadi prioritas untuk mudik. Yang pertama, tol sendiri yang sekarang sedang one way. Selanjutnya Pantura. Pantura juga kita siapkan, termasuk jalur tengah, jalur selatan, dan selatan-selatan. Itu jalur Pansela. Ini sudah kita siapkan. Polda Jawa Tengah sudah mengantisipasi, sudah membuat pos PAM sejumlah 258. Sehingga bisa melayani pemudik yang menggunakan jalur mana yang dipilih, termasuk tujuan kemana. Terakhir, Pak, kalau misalnya nanti terjadi kecelakaan ataupun ada masalah di lalu lintas di tol dan di luar tol, langkah atau antisipasi dari Polda Jawa Tengah sendiri bagaimana, Pak? Baik, di jalan tol itu ada 21 rest area. Dari 21 rest area itu kita punya tim URE, termasuk juga kolaborasi dengan Jasa Marga, termasuk dengan Pertamina. Ketika ada kecelakaan, di tim URE itu ada unit laka.
Jadi segera dia akan datang ke TKP. Termasuk juga di Pantura. Pantura juga demikian, ada tim URE yang gabungan di sana, termasuk jalur selatan. Ketika ada kendaraan yang macet saja, kehabisan bensin, kita sudah punya tim dari Polri dengan Pertamina akan datang ke lokasi, termasuk juga evakuasi berkaitan dengan kecelakaan. Sudah kita siapkan semua skenario itu. Terima kasih Bapak atas waktunya, selamat bertugas kembali. Ya memang Tiffany, kalau misalnya kita membahas terkait dengan adanya skema one way, sebelumnya juga ada skema yaitu ganjil genap yang sudah diterapkan di Tol Cikampek dan mengarah ke Palimanan. Dan yang kedua adalah penerapan kontraflow yang tadi pagi juga sempat dilakukan. Dan yang terakhir adalah penerapan one way ini juga akan berlangsung hingga tanggal 1 mendatang begitu. Besok juga akan dilakukan one way sejak pukul 7 pagi hingga pukul 12 malam dan ini dirasa sangat tepat untuk mengurai adanya penumpukan yang terjadi di sekitar ataupun di dalam tol yang mengarah ke Kali Kangkung dan juga Jawa Tengah, Tiffany. Baik, terima kasih Bella atas laporan Anda dari gerbang tol Kali Kangkung, Jawa Tengah. Kita akan terus pantau bagaimana perkembangan kondisinya dari Jawa Tengah. Kita akan langsung bergeser ke Lampung, tepatnya di gerbang tol Kota Baru ada Reza Siregar. Reza, puncak arus mudik di Trans Sumatera masih diperkirakan akan terjadi besok Jumat 29 April. Pantauan kondisi di lapangan malam hari ini seperti apa? Kemudian antisipasi untuk mengurai kepadatan yang diperkirakan puncaknya ini baru terjadi pada besok hari. Reza, silakan. Ya, selamat malam Tiffany. Situasi arus lalu lintas di ruas tol Bakauheni Selatan hingga Terbanggi Besar saat ini masih terpantau cukup lancar 4 hari menjelang Hari Raya Lebaran 2022. Tercatat hingga pukul 7 malam tadi ada sekitar 7.193 kendaraan yang keluar melalui gerbang tol Kota Baru. Gerbang tol Kota Baru ini dikhususkan untuk para pelaku perjalanan yang akan menuju kota Bandar Lampung. Dan nantinya para pelaku perjalanan yang akan melanjutkan perjalanan ke kota Palembang dan seterusnya bisa keluar melalui gerbang tol Kayu Agung dan seterusnya. Dan memang terjadi peningkatan sebesar 131,94%. Walaupun angka ini dapat dikatakan cukup besar begitu Tiffany, namun tidak ada terjadi kepadatan ataupun antrian panjang di beberapa gerbang tol seperti gerbang tol Kota Baru, gerbang tol Natar, dan juga Lematang. Dan Tiffany dapat saya sampaikan memang besok adalah puncak arus mudik yang diperkirakan oleh operator jalan tol di tol Trans Sumatera ini. Dan nantinya jika terjadi kepadatan akan ada rekayasa lalu lintas yang sudah disiapkan oleh pihak operator jalan tol dan juga kepolisian daerah Lampung. Nantinya jika terjadi kepadatan di gerbang tol Bakauheni Selatan, para pelaku perjalanan akan dialihkan menuju gerbang tol Bakauheni Utara. Dan juga jika terjadi kepadatan di gerbang tol Kota Baru, para pelaku perjalanan akan dialihkan menuju gerbang tol Natar dan juga Lematang, Tiffany. Dan dapat saya sampaikan juga pihak operator jalan tol juga sudah mengantisipasi kepadatan dengan menyediakan 258 unit gardu yang beroperasi dan juga 21 titik rest area, di mana 4 diantaranya terdapat pos vaksinasi yang dapat dipakai oleh para pelaku perjalanan yang ingin mendapatkan vaksinasi booster secara gratis oleh kepolisian daerah Lampung, Tiffany. Dan jika nantinya terjadi kecelakaan ataupun situasi darurat yang terjadi di tol Trans Sumatera ini, para pelaku perjalanan dapat menghubungi. Yang pertama adalah dari pihak operator jalan tol sudah disediakan call center yang tersedia di variable message sign di area jalan tol. Dan yang kedua adalah dapat menghubungi call center polisi di nomor 110. Nantinya jika dianggap situasinya cukup darurat dan membutuhkan penanganan yang cepat, nantinya akan ada evakuasi via udara yang kemarin pihak kepolisian daerah Lampung juga telah melaksanakan simulasi evakuasi ini selama 30 menit di kilometer 87 tol Bakauheni Selatan Terbanggi Besar. Dan dapat saya sampaikan Tiffany bahwa tol Bakauheni Terbanggi Besar ini memiliki panjang sebesar 140 km dan juga Terbanggi Besar menuju ke Kayu Agung ini adalah 130
89 km. Ini jika di total ada sekitar 334 km. Itu artinya tol Trans Sumatera ini memang memiliki jalur yang panjang dan diharapkan para pelaku perjalanan dapat memiliki rencana perjalanan yang matang begitu Tiffany, karena di sini juga disediakan banyak titik rest area. Para pelaku perjalanan dapat mengunduh aplikasi dari pihak operator jalan tol untuk melihat CCTV secara real time di mana kepadatan terjadi, lalu juga dapat mengecek saldo dan juga top up saldo uang elektronik, dan dapat juga melihat tarif berapa uang elektronik yang harus disiapkan jika berangkat dari titik A ke titik yang diinginkan ke kampung halaman ya, Tiffany. Baik, terima kasih Reza Siregar dari Gerbang Tol Kota Baru Lampung atas laporan Anda, dan juga sebelumnya ada rekan kami Bella Mulahela di Tol Kalikangkung, Jawa Tengah. Kita akan tunggu perkembangan dari rekan-rekan di lapangan. Selamat malam, selamat bertugas kembali.